Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Erna di pembelajaran daring kelas matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mengingatkan dulu anak-anak ya. Jangan lupa kita nerapkan protokol COVID-19 dengan sering-sering mencuci tangan dan memakai masker. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajari tentang bilangan berpangkat. Materi kita adalah bilangan berpangkat. Matematika kelas 9 SMP. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa diharapkan dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Kita masuk materi ya. Bilangan berpangkat. Pasti kamu pernah menemukan bentuk perkalian berikut. Lihat di sini, 7 dikali 7, 5 dikali 5 dikali 5, 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Nah, bentuk perkalian yang seperti ini angkanya sama, 7 dikali 7, 5 dikali 5 dikali 5, 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Bentuk ini disebut perkalian berulang. Jadi, apa yang bisa kamu simpulkan anak-anak? Kesimpulannya adalah perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N faktor. A di sini, A disebut bilangan pokok, sedangkan N namanya eksponen atau basis. Ibu punya contoh perpangkatan 3. Misalnya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Penulisannya adalah 3 pangkat 5. Basisnya 3. Basisnya 3. 3-nya sebanyak 5, berarti pangkatnya 5. Penulisannya adalah 3 pangkat 5. Perpangkatan ini disebut perpangkatan 3 karena memakai basis 3. Cara membaca bilangan berpangkat. Misalnya 7 dikali 7, penulisannya adalah 7 pangkat 2. Membacanya adalah 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat. Ini disebut perpangkatan 7 karena memakai basis 7. Misalnya lagi 5 dikali 5 dikali 5, penulisannya adalah 5 pangkat 3. Basisnya 5, pangkatnya 3. Dibaca 5 pangkat 3. Perpangkatan 5 karena memakai basis 5. Lanjut lagi 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4, penulisannya adalah 4 pangkat 5. Cara membacanya adalah 4 pangkat 5. Ini contoh perpangkatan 4 karena dia memakai basis 4. Contoh menuliskan perpangkatan. Contohnya yang pertama adalah negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 pangkat 3 artinya adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif, positif. Positif dikali negatif, negatif. Jadi nanti hasilnya negatif. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Yang perlu diingat di sini anak-anak, kalau basisnya negatif, pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Nah, itu perlu dicatat ya di bukunya ya, supaya anak-anak nanti tidak lupa.
Ibu ulang lagi. Basisnya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya adalah negatif. Contoh yang kedua, Y pangkat 6 artinya apa? Y dikali Y sebanyak 6. Contoh lagi, negatif 0,3 pangkat 2 artinya apa? Negatif 0,3 kali negatif 0,3 sebanyak 2 kali, karena pangkatnya 2. Negatif dikali negatif adalah positif, jadi hasilnya nanti adalah positif 0,09. Perlu diingat lagi anak-anak, ini perbedaan nomor 1 sama nomor 3. Bilangan pokoknya negatif, pangkatnya adalah pangkat genap, hasilnya positif. Basisnya negatif, pangkatnya ganjil, kayak nomor 1. Basisnya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Kalau nomor 3, basisnya negatif, pangkatnya genap, hasilnya adalah positif. Nah, itu catatannya ada 2 ya anak-anak. Silahkan ditulis di bukunya. Seandainya ada basis positif, pangkatnya mau dia pangkatnya ganjil, mau pangkatnya genap, hasilnya selalu positif. Nah, itu perlu diingat. Ibu memiliki contoh lagi. Ini ada perkalian sama penjumlahan, ada operasi perkalian sama penjumlahan. Jadi anak-anak harus ingat pelajaran kelas 7 ya. Ada penjumlahan sama perkalian. Sifatnya kemarin, ada yang ingat enggak? Ibu ingatkan lagi ya anak-anak. Kalau ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, ya. Jika tidak ada tanda kurung, kerjakanlah perkalian dan pembagian dulu. Karena perkalian dan pembagian sifatnya lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini nanti penjumlahannya terakhir dulu, kita operasikan perkalian dulu. Caranya depannya tetap, 3-nya tetap karena dia operasinya penjumlahan. Jadi tetap dulu, terakhir aja kita selesaikan. Nah, kita cari hasil dulu. Nih yang pangkat 5 kuadrat. 5 kuadrat artinya adalah 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Jadi perkaliannya kita selesaikan dulu. 2 dikali 25, hasilnya adalah 50, tulis di sini. Perkaliannya kita selesaikan dulu. Setelah perkaliannya sudah dapat hasilnya, kita taruh sini, 3-nya tetap di depan. Kita tulis di sini. Baru kita jumlahkan. 3 ditambah 50, hasilnya adalah 53. Sudah bisa anak-anak? Oke, ibu lanjut lagi. Contoh yang kedua, ada pembagian sama penjumlahan. 8 pangkat 2 dibagi 8 ditambah 3 kuadrat. Ingat, 3 kuadratnya kita selesaikan dulu supaya gampang. Perpangkatannya kita selesaikan dulu. 8 kuadrat sama 3 kuadrat. Nah, 8-nya ini kita selesaikan dulu. 3 kuadratnya juga kita selesaikan dulu. 8 kuadrat berapa? 8 kuadrat 8 kali 8, 64. Kita tulis 64. Pembagiannya tetap, 8-nya tetap, 3 kuadrat kita cari hasilnya adalah 9. Kalau sudah, ini ada operasi pembagian sama penjumlahan. Mana yang harus didahulukan anak-anak? Yang mana coba? Penjumlahan apa pembagian? Tentu pembagian dulu, karena sifatnya lebih kuat dari penjumlahan. 64 dibagi 8, hasilnya adalah 8. 9-nya tetap ini. Baru kita jumlahkan. Ini pembagian, kita cari hasil dulu. 64 dibagi 8, hasilnya 8. Tambahnya tetap kita tulis di sini. 9-nya juga tetap kita tulis di sini. Baru kita selesaikan yang terakhir adalah penjumlahan. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Nah, sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.